Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Etika Bisnis Islam akan memaparkan materi mengenai posisi dan kritik Islam terhadap sistem etika kontemporer. Kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Dini Miftatus Sholihah, NIM 004, lalu ada teman saya Firnanda Rizka Dewi, NIM 036, dan juga Anissa Dwi Nuraini, NIM 039. Pada materi kali ini akan ada dua subbab yang akan dibahas, yaitu yang pertama sistem etika kontemporer yang terdiri dari relativisme, utilitarianisme, universalisme, aliran hak-hak, dan juga keadilan distributif. Lalu subbab yang kedua, posisi dan kritik Islam terhadap sistem etika kontemporer. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu sistem etika kontemporer yang terdiri dari relativisme, utilitarianisme, universalisme, aliran hak, dan juga keadilan distributif. Sistem etika Islam berbeda dari sistem etika sekuler dan dari ajaran moral yang diyakini oleh agama-agama lain. Sebagai contoh, ajaran Kristen yang terlampau menekankan kedudukan biara telah mendorong pengikutnya untuk menyingkir dari hiruk-pikuk dan kesibukan kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, ajaran Islam yang melekat pada sistem etika Islam menekankan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Karena Allah Maha Sempurna dan mengetahui, kaum muslim memiliki ajaran moral yang tidak terkait waktu dan tidak dipengaruhi oleh perilaku manusia. Pandangan etika kontemporer berbeda dengan sistem etika Islam dalam banyak hal. Terdapat 5 sistem etika yang ada saat ini mendominasi pemikiran etika pada umumnya, yaitu relativisme atau kepentingan pribadi. Keputusan etis ini dibuat berdasarkan kepentingan pribadi dan kebutuhan pribadi. Lalu ada utilitarianisme atau kalkulasi untung atau rugi. Kriteria pengambilan keputusannya yaitu keputusan etis ini dibuat berdasarkan hasil yang diberikan oleh keputusan-keputusan ini. Suatu tindakan disebut etis jika memberikan keuntungan terbesar bagi sejumlah besar orang. Lalu yang ketiga, universalisme atau kewajiban, yaitu keputusan etis yang menekankan maksud suatu tindakan atau keputusan. Keputusan yang sama harus dibuat oleh setiap orang di bawah kondisi yang sama. Lalu yang keempat, hak atau kepentingan individu. Keputusan etika yang menekankan nilai-nilai individu, kebebasan untuk memilih. Lalu yang terakhir, keadilan distributif, keadilan kesetaraan. Keputusan ini yang menekankan nilai-nilai individu, keadilan, dan menegaskan pembagian yang adil atas kekayaan dan keuntungan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai kelima hal tadi. Yang pertama yaitu relativisme. Relativisme menekankan bahwa tidak ada kriteria tunggal universal yang dapat digunakan untuk menentukan apakah dalam perilaku sosial atau tindakan tersebut etis atau tidak. Setiap orang mempergunakan kriterianya masing-masing, dan kriteria ini mungkin sekali berbeda dari suatu kebudayaan ke kebudayaan lain. Akibatnya, karakter etis dalam nilai-nilai dan perilaku sosial yang berbeda harus dilihat dalam konteks budaya secara khusus. Karenanya, aktivitas bisnis di negara lain terkait oleh norma dan nilainya sendiri. Saya Firnanda Rizka Dewi, NIM 12402193036, akan melanjutkan pembahasan materi. Yang kedua adalah utilitarianisme. Pendekatan ini menyatakan bahwa arti penting moralitas yang menuntun seseorang dapat ditentukan hanya berdasarkan konsekuensi perilakunya. Suatu tindakan disebut etis jika memberikan hasil yang berupa keuntungan atau kebaikan terbesar bagi sebagian besar orang. Karenanya, pandangan utilitarian ini sangat berorientasi pada hasil. Paham mikroekonomi menekankan hukum Pareto Optimality, di mana hukum ini menekankan efisiensi penggunaan sumber daya untuk memuaskan kebutuhan konsumen, mengesampingkan semua kebutuhan untuk mempertimbangkan persoalan-persoalan etis, dan menekankan secara berlebihan upaya maksimalisasi keuntungan. Yang ketiga adalah universalisme. Berbeda dengan pandangan utilitarian, dengan menekankan aspek hasil suatu keputusan, universalisme memfokuskan diri pada tujuan suatu keputusan atau tindakan. Prinsip kunci yang mendasari mazhab universalisme ini adalah prinsip Kant mengenai imperatif kategoris yang terdiri dari dua bagian.
Pertama, seseorang harus memilih untuk bertindak hanya jika ia berkemauan untuk memberi setiap orang di muka bumi ini dalam situasi yang sama, untuk membuat keputusan yang sama, dan bertindak dengan cara yang sama. Kedua, orang lain harus diperlakukan sebagai tujuan yang dihargai dengan penuh martabat. Pendekatan ini memfokuskan diri pada kewajiban yang dilakukan pada seorang individu terhadap individu lain, serta terhadap kemanusiaan. Yang keempat adalah hak-hak. Pendekatan hak terhadap etika menekankan sebuah nilai tunggal, yakni kebebasan. Agar disebut etis, keputusan-keputusan dan tindakan harus didasarkan pada hak-hak individu yang menjamin kebebasan memilih. Pendekatan ini berkeyakinan bahwa individu memiliki hak-hak moral yang bersifat tidak dapat ditawar. Sebagai misal, setiap orang Amerika secara hukum dijamin haknya untuk memiliki kebebasan, memiliki martabat, dan memilih. Kemudian yang kelima, keadilan distributif. Pendekatan terhadap etika ini berkisar pada suatu nilai tunggal, yakni keadilan. Agar disebut etis, keputusan-keputusan dan tindakan harus menjamin pembagian kekayaan, keuntungan, dan kerugian secara adil. Terdapat 5 prinsip yang dapat digunakan untuk menjamin pembagian keuntungan dan kerugian secara adil, antara lain, yang pertama, setiap orang mendapatkan pembagian yang sama. Yang kedua, setiap orang mendapatkan bagian sesuai dengan usaha masing-masing. Yang ketiga, setiap seseorang mendapatkan bagian sesuai usaha masing-masing. Yang keempat, setiap orang mendapatkan bagian sesuai dengan kontribusi sosial masing-masing. Dan yang kelima, setiap orang mendapatkan bagian sesuai dengan jasanya. Saya Anissa Dunur Aini, NIM 12402193039, akan melanjutkan menjelaskan materi tentang posisi dan kritik Islam terhadap etika kontemporer. Dalam Islam, etika bisnis dikaji berdasarkan Al-Quran dan hadis yang bertumpu pada beberapa prinsip seperti unity atau kesatuan, equilibrium atau keseimbangan, free will atau kebebasan berkehendak, responsibility atau tanggung jawab, dan benevolence atau kebenaran. Sehingga dapat diartikan bahwa etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan yang mana berlandaskan pada konsep keislaman. Sedangkan etika kontemporer merupakan suatu etika yang berkaitan dengan ilmu-ilmu kefilsafatan. Dalam kajiannya, pemikiran kontemporer ditandai dengan berbagai persepsi antara lain nasionalisme, modernisme, dan universalisme. Etika bisnis dianggap penting untuk mengembalikan moralitas, spiritualitas ke dalam dunia bisnis. Namun, banyak ahli dari barat yang telah berusaha mengembangkan teori serta kode etika bisnis belum mampu menyusun kode moral perilaku yang efektif untuk bisnis. Sistem etika bisnis Islam berbeda dengan sistem etika kontemporer, di mana sistem etika Islam memiliki ajaran moral yang tidak terikat waktu dan perilaku manusia, sehingga ajaran etika Islam bisa diterapkan sampai kapanpun. Namun sebaliknya pada etika kontemporer, di mana sifatnya sementara dan berubah-ubah. Etika kontemporer sebagian besar merupakan buatan manusia yang sifatnya relatif dan situasional, serta kurang legitimasi dukungan otoritas di belakangnya. Etika kontemporer mengembangkan standar etika berdasarkan pengalaman dan perasaan, serta tidak percaya bahwa ada standar etika permanen yang bisa diikuti oleh hidup manusia. Oleh karena itu, etika kontemporer mengasumsikan ajaran moral yang bersifat sementara dan berubah-ubah karena didasarkan pada nilai-nilai yang diyakini para pencetusnya. Etika bisnis Islam merupakan hal yang penting dalam perjalanan sebuah aktivitas bisnis profesional, karena etika bisnis Islam memiliki peran untuk menyeimbangkan antara kehidupan di dunia dan di akhirat, di mana dengan adanya etika dalam bisnis,
Manusia tidak hanya menyibukkan diri dengan perilaku bisnis, namun juga diimbangi dengan ibadah kepada Allah. Islam sendiri juga memiliki ajaran moral yang tidak terikat waktu dan perilaku manusia, sehingga ajaran etika Islam bisa diterapkan sampai kapanpun. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.